Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah, patut kita syukuri kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bertemu lagi dengan anak-anak untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Bujuk mengingatkan kembali, bangun datar adalah bangun yang dibatasi oleh sisi-sisi. Sisi itu berupa garis tepi, ya. Oke, anak-anak. Bangun datar pada hari ini yang kita pelajari ada 4 macam, yaitu segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Oke, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi, jadi ada 3 garis tepi. Yuk kita hitung sama-sama ya, 1, 2, 3. Sisi miringnya 2 sama sisi alasnya 1. Itu namanya bangun segitiga. Yang kedua, bangun persegi. Persegi ini memiliki 4 sisi, yang mana panjang sisinya itu sama panjangnya. Sisi pertama panjangnya sama dengan yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi panjang sisinya itu sama persis, tidak ada perbedaan. Itu namanya persegi. Yang ketiga, bangun persegi panjang. Persegi panjang ini juga memiliki 4 sisi. Cuman bedanya, kalau persegi tadi panjang sisinya sama, persegi panjang ini kedua sisinya lebih panjang. Jadi dua sisi panjang, dua sisi berikutnya lebih pendek. Itu namanya persegi panjang. Bentuknya seperti ini. Yang keempat, bangun lingkaran. Lingkaran ini memiliki satu sisi yang sisinya berbentuk bundar. Oke, anak-anak mengerti ya? Oke. Oke, kita lanjut tentang benda-benda sekitar kita, benda-benda di dalam rumah kita yang berbentuk bangun datar, kira-kira apa saja ya? Oke, yang pertama bangun segitiga. Coba perhatikan, ini ada gambar apa saja anak-anak? Yang pertama penggaris segitiga, berbentuk bangun segitiga. Terus ini ada pola pengubinan, ya, pola pengubinan juga berbentuk segitiga. Berikutnya ini ada pola lantai. Jadi lantai rumahnya anak-anak coba diamati, pasti ada yang berbentuk segitiga. Dan yang keempat ini contoh batang korek api disusun membentuk bangun segitiga. Oke, yang kedua contoh bangun persegi. Ini ada pola pengubinan juga berbentuk persegi. Jadi pola pengubinan itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, bahkan ada juga yang berbentuk persegi panjang. Ini lagi batang korek api disusun menjadi bangun persegi. Terus ini juga pola persegi ya. Jadi ini deretan gambar persegi. Terus yang kemudian ya yang ketiga bangun persegi panjang. Contohnya ini ada penggaris. Penggarisnya anak-anak yang bentuknya panjang, coba diamati sekarang, dilihat sekarang, berbentuk bangun persegi panjang. Ini lagi ada kemasan sampo. Kemasan sampo berbentuk persegi panjang. Ini lagi ada figura. Figura dari kertas karton ya, ini berbentuk persegi panjang. Terus kemudian lingkaran. Bangun apa? Yang berbentuk lingkaran, benda apa di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Contohnya ini. Apa anak-anak nih? Ini untuk olahraga, namanya raket. Ya, oke. Yang kedua ini contohnya rantai. Rantai yang kemarin anak-anak pernah buat dari kertas lipat ya sebagai simbol sila kedua Pancasila.
Yang ketiga ini adalah alat musik namanya simbal. Simbal ini berbentuk lingkaran terbuat dari tembaga atau kuningan. Mengerti anak-anak ya? Pasti di rumah anak-anak juga banyak benda-benda di dalam rumahnya yang berbentuk bangun datar. Misalkan apa? Kalau lingkaran itu piring, terus tutup gelas. Ya, oke. Mengerti anak-anak ya? Oke. Oke anak-anak, kita lanjut belajarnya tentang kalimat ajakan. Bujuk mengingatkan kembali, ciri-ciri kalimat ajakan adalah satu, berisi tentang ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat ajakan atau ungkapan ajakan itu berisi tentang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Tentunya cara mengajaknya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, tidak boleh membentak-bentak atau tidak boleh marah-marah. Yang kedua, ungkapan atau kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo atau mari atau yuk ya. Misalkan ayo belajar bersama, boleh atau lagi mungkin contohnya yuk kita bersihkan taman bersama yuk. Nah, gitu ya. Oke, itu adalah contoh kalimat ajakan. Mengerti anak-anak ya? Nah, anak-anak, untuk tugas kalian hari ini ada 2 tugas ya. Yang pertama, peragakan percakapan di LKS halaman 38 bersama ibu atau bersama mama. Jadi, anak-anak memperagakan percakapan di LKS halaman 38, yang mana untuk nama diganti nama kalian sendiri. Jadi, diganti nama kalian sendiri bersama mama, lalu di video dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Yang kedua, menyebutkan 5 benda di dalam rumah yang berbentuk bangun segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Jadi, masing-masing bangun menyebutkan 5 benda, 5 contoh benda di dalam rumah yang berbentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran, dikerjakan di buku catatan tema 6. Mengerti anak-anak ya? Oke. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak hebat. Sukses untuk kalian semua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.